Sejarah sekolah ini tidak bisa lepas dari pergolakan usai proklamasi. Pada tahun 1947 sampai 1949, sekolah berbahasa Belanda sudah ditutup, sedangkan sekolah berbahasa Mandarin masih boleh diteruskan. Bahasa Indonesia mulai dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah rakyat. Dalam situasi ini, kalangan Tionghoa peranakan di Klaten mengalami kebingungan. Sebelumnya mereka memilih sekolah berbahasa Belanda. Setelah sekolah tersebut ditutup, maka pilihannya adalah memasukkan anak-anak ke sekolah berbahasa Mandarin. Sayangnya, sekolah ini hanya ada di kota Solo dan Jogja. Satu-satunya pilihan adalah memasukkan ke sekolah rakyat negeri. Sayangnya, kualitasnya memprihatinkan. Untuk itu, beberapa tokoh pedagang Tionghoa di Klaten bersepakat membuka sekolah baru. Dari mana muridnya? Tidak jauh-jauh. Kebanyakan dari murid Sondag School atau sekolah minggu dari gereja Kitakawe di Klaten atau yang sekarang menjadi GKI Klaten. Karena latar belakang mereka kebanyakan pedagang, maka mereka menggandeng sosok seorang pendidik, yaitu Pak Mangun Susanto. Saat itu dia menjabat kepala di Sekolah Rakyat Kristen 1 Klaten. Saat itu SR Kristen 1 dan SR Kristen 2 berada di bawah Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta. Maka sekolah ini mendapat nama Sekolah Rakyat Kristen 3. Karena belum mempunyai tempat sendiri, maka kelas 0 atau TK menumpang di SMP Kristen 1. Setelah itu pindah ke konsistori GKJ Klaten. Setelah itu kelas 0 sampai kelas 2 mengambil tempat di rumah Wak Yuli. Kelas 3 sampai kelas 6 di rumah Bapak Ciu Bunjai dan rumah Pak Danu Wijoyo. Semua di Jalan Pramuka. Menurut buku induk, SR Kristen 3 mulai aktif pada tanggal 1 Maret 1949. Tetapi menurut sertifikat pendirian disebutkan tanggal 1 Agustus 1950. Pada bulan Juli 1951, kelas 0 berganti nama menjadi TK Kridowito. Pengelola sekolah menyadari bahwa SR Kristen 3 harus mempunyai tanah. Tahun 1956, Bapak Lim Siang Hin menawarkan tanahnya yang di tepi Jalan Raya Klaten Jogja di daerah Melinjon itu boleh dibeli dengan murah untuk pendidikan. Atas sumbangan dari Bapak Ciu Bunjai dan Bapak Tio Hong Suan, tanah itu dibeli. Lalu dibangun 4 ruang yang dipakai kelas 3 sampai kelas 6. Pada tanggal 18 Maret 1958, berdirilah Yayasan Pendidikan Kristen Klaten. SR Kristen 3 beralih dari naungan PPKS Solo ke YPKK. Tahun 1960, ruangan bertambah 3. Dengan demikian, seluruh kelas di SR dan TK dapat belajar di satu lokasi. Dalam perkembangannya, sekolah yang awalnya diselenggarakan untuk anak-anak kalangan Tionghoa menjadi tidak eksklusif. Anak-anak dari suku lain seperti Jawa, Ambon, Bali, keturunan Belanda, dan lain-lain ikut menimba ilmu di sini. Sekolah mulai berjalan dengan baik, lalu datanglah masa kelam. Ketika peristiwa G30S meletus, tak urung sekolah ini terkena imbasnya. Tokoh-tokoh Tionghoa yang mendukung sekolah ini ditahan oleh rezim Orde Baru. Bahkan gedung sekolah juga disita dan disulap menjadi tempat tahanan bagi tawanan politik PKI. Murid-murid lalu ditampung di SMP Kristen 1 dan SMP Kristen 2. Sedangkan TK Kridowito meminjam rumah pastori GKJ Klaseman. Bersamaan dengan perubahan drastis itu, nama sekolah rakyat menjadi sekolah dasar. Istilah rakyat berkonotasi ideologi kiri yang diharamkan pemerintah.
Situasi sangat sulit, tapi mereka sadar harus bangkit. Tan Bun Chuan bersama dengan Lim Bik Yang dan Adrianto berusaha keras agar gedung kosong yang dulu dipakai sekolah rakyat Cendrawasih boleh digunakan oleh SD Kristen 3. Gedung sekolah di Bareng ini juga dirampas negara dan dijadikan rumah tahanan. Usaha berbuah hasil. Tahun 1969, SD pindah ke bekas SR Cendrawasih yang sekarang menjadi toko buku Jendela. Sementara itu, Adrianto terus berjuang agar status bangunan SD Kristen 3 di Melinjon dapat diperoleh kembali. Perjuangan itu sangat berat mengingat dominasi militer yang sangat kuat. Puji Tuhan, usaha keras Adrianto dan Pak Mangun Susanto membuahkan hasil. Pada tahun 1973, sekolah bisa dipakai lagi. Dengan anugerah Tuhan, sekolah semakin berkembang. Untuk itu dibutuhkan lahan yang lebih luas. Sebagaimana Tuhan telah menggerakkan hati Lim Xiang Hin, kali ini Tuhan menggerakkan Pak Wariso, pemilik PT Sonto Putro. Lokasi tanah itu yang berada persis di depan rumah utama ditawarkan dengan harga yang murah. Tuhan itu baik. Dalam pembangunan gedungnya, ada banyak tangan-tangan yang mengulurkan bantuan. Betapa senangnya guru dan anak-anak. Mereka akan punya gedung baru yang mentereng. Mereka meluapkan sukacita itu dengan berjalan kaki dari lokasi lama di Melinjon ke gedung baru di Jalan Seruni. Tahun 1984, resmilah sudah TK Kridowito dan SD Kristen 3 menempati bangunan yang baru. Kalau dihitung sejak awal kelahirannya sampai sekarang, SD Kristen 3 sudah boyongan sampai 5 kali, sedangkan TK Kridowito sampai 11 kali. Dalam perjalanannya, SD Kristen 3 mengalami pasang surut. Pada tahun 1993 adalah titik nadir jumlah siswa. Total murid kelas 1 sampai kelas 6 kira-kira hanya 100 orang. Yang mengherankan pengelola saat itu, mengapa hanya sepertiga dari lulusan TK Kridowito yang mau masuk di SD Kristen 3. Komisi sekolah bergegas mengadakan gebrakan dengan jurus sederhana, yaitu menaikkan eksistensi SD di masyarakat. Pilihan adalah membentuk grup drum band dan pentas seni sebagai sarana promosi sekolah. Gebrakan sederhana itu dibilang cukup berhasil mendongkrak jumlah murid pada tahun ajaran baru berikutnya. Antusiasme jumlah murid mendorong komisi sekolah untuk membuka kelas paralel pada tahun ajar 1999-2000. 2 tahun kemudian, Tuhan mengizinkan pembukaan ladang pelayanan baru, yaitu Playgroup Krista Ceria. Pengelolaan komisi sekolah yang total dipersepsi positif oleh YPKK. Mereka lalu meminta komisi sekolah mengelola SMP Kristen 1. Hal ini untuk menyikapi program pemerintah menyangkut pendidikan dasar 9 tahun. YPKK bermimpi bahwa setelah lulus dari SD Kristen 3 Klaten, anak-anak kemudian melanjutkan ke SMP Kristen 1. Terhitung mulai Juli 2005, komisi sekolah dipercaya mengelola SMP Kristen 1 yang sudah berdiri sejak tahun 1950. Saat pembenahan sedang dilaksanakan, gempa bumi menggoyang Klaten pada 26 Mei 2006. SMP Kristen yang merupakan bangunan kuno tanpa beton bertulang mengalami kerusakan berat. Semua bingung, bantuan pun datang dari Yayasan Pendidikan Visi dan Misi serta dari PPPK Petra. Menyadari strategisnya pendidikan anak usia dini, maka komisi sekolah membuat kompleks gedung baru untuk TK Kridowito. Sementara itu, ruangan TK yang lama dimanfaatkan oleh PG Krista Ceria. Rencana itu menjadi buyar ketika mendengar saran pakar PAUD Ibu Yulianti. Dia melihat bahwa anak-anak PG ada kemungkinan dibuli oleh anak-anak SD yang badannya lebih besar. Dia menganjurkan agar PG bertukar tempat dengan perpustakaan SD agar berada dalam satu kawasan dengan TK yang baru. Saran itu bisa diterima. Dengan dukungan dari GKI Klaten, komisi sekolah membangun ruangan untuk kelas toddler. Pada bulan Juli 2015, kelas toddler mulai dibuka. Selepas membangun TK Kridowito, komisi sekolah tertantang untuk merealisir impian lama almarhum Pak Adrianto. Apakah itu? Yaitu merenovasi aula SD yang tampak seperti gudang bulog.
Biaya renovasi mencapai hampir 900 juta. Yang mengharukan adalah bahwa guru dan murid-murid juga berusaha mendukung penggalangan dana melalui penjualan makanan. Beberapa alumni lama dan baru juga melakukan hal yang sama. Atas kebaikan Tuhan, maka Aula SD Kristen 3 sekarang menjadi lebih representatif. Dengan menyimak perjalanan sejarah pelayanan di bidang pendidikan, kita melihat tangan Allah terlihat nyata dalam menolong kita. Perjalanan sejarah sekolah yang dikelola oleh GKI Klaten adalah sebuah perjalanan anugerah atau sebuah journey of grace. Terpujilah nama Tuhan.